Lah iya, Mute. belum tidur jadi ngantuk. Oke, maaf ya, mute tadi ya dari hostnya mute. Jadi kenapa kok kita mengambil bisnis di bidang kesehatan? Jadi karena memang tingginya permintaan masyarakat, semakin banyak, semakin kesini kan kita tahu ya kalau penyakit degeneratif semakin banyak, penyakit-penyakit infeksi semakin tinggi, jadi memang permintaan masyarakat semakin tinggi. Lalu berikutnya dari Maslow, habis makannya. kebutuhan kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar. Jadi memang karena kebutuhan dasar, jadi kan kita tahu teori Maslow itu yang segitiga, semakin di bawah itu semakin banyak permintaan dari masyarakat. Lalu dari keluarga sehat, ini kalau teman-teman yang di puskesmas, pernah di puskesmas atau pernah berada di kesehatan masyarakat, pasti pernah mendengar tentang indeks keluarga sehat. Dan ternyata di tiap provinsi di Indonesia ini indeks keluarga sehatnya masih rendah. Jadi memang kemungkinan untuk derajat kesehatan di Indonesia itu masih rendah. Lalu di tahun 2020 sampai 2030 ada yang ngomong juga tahun 2050 kita mengalami bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Berarti kan kita berada di Indonesia ini usia produktifnya sangat banyak sekali. Jadi memang usia produktif, tentunya kalau misalnya usia produktif tinggi, tenaga kerja semakin tinggi dan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Jadi belanja kesehatan mereka akan semakin tinggi juga. Dan belanja kesehatan naik 14% per tahun. Nah, ini diprediksi akan naik 2-3 kali lipat dari tahun ini. Ini tahun 2018 saya ambilnya. Dan yang mengejutkan lagi adalah 67% vaskes atau fasilitas kesehatan swasta di Indonesia ini dikuasai investor asing. Kebayangkan kalau misalnya investor asing ini menguasai fasilitas kesehatan di Indonesia, berarti indikasi kegiatan investasi dalam pasar ini sangat tinggi sekali, pasar kesehatan tentunya. Dari analisa mikro, kenapa kita mengambil di bidang kesehatan? Yang pertama adalah angka PHBS di Indonesia ini tergolong rendah. PHBS ini tergantung dengan indeks kesehatan keluarga tadi. Jadi memang ini indeks PHBS di Indonesia sangat rendah. Yang paling tinggi adalah di Jawa Tengah. Ini kita bisa mengatakan bahwa derajat kesehatan di Indonesia ini sangat rendah. Jadi butuh untuk fasilitas kesehatan yang semakin banyak. Lalu kebutuhan dasar seperti teori Maslow tadi. Ini ada teori Maslow, yaitu ada psychological, safety, belonging, esteem, dan self-actualization. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ternyata health itu berada di piramida bawah, yang artinya memang pasarnya masih tinggi. Lalu spending power tinggi, seperti yang dikatakan tadi di awal, yaitu di tahun 2020 sampai 2030, kita mengalami bonus demografi. Jadi memang spending power yang tinggi. Tenaga kerja, usia produktif sangat tinggi. Apa itu spending power? Spending power itu adalah kekuatan atau kemampuan untuk mengeluarkan uang setelah dikurangi dari pengeluaran pajak, pengeluaran kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Jadi ternyata karena bonus demografi, kerja dan usia produktif tinggi, spending power kita masih tinggi di Indonesia ini. Itu dari analisa mikro. Terus ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan BPJS? Apakah klinik swasta atau klinik yang tidak bekerja sama dengan BPJS ini akan kalah dengan puskesmas atau klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS? Pemerintah mencanangkan tahun 2019 ini seluruh masyarakat Indonesia sudah mengikuti program BPJS. Jadi memang pemerintah menggerakkan supaya universal coverage. Jadi semua masyarakat di Indonesia ini sudah tercover BPJS, sudah ikut BPJS. Tapi nyatanya memang 2019 baru sekitar belum sampai 80% untuk tercover BPJS-nya. Di tahun 2014 BPJS pertama kali keluar
pertama kali di launching, BPJS di tahun 2014 itu punya 133 juta peserta, atau 53% dari total populasi di Indonesia. Total populasi Indonesia kan sekitar 200 juta sekian. Jadi 53% total di tahun 2014 sudah ikut BPJS dengan total iuran 40 triliun per tahunnya. Sedangkan untuk pengeluaran per kapita di tahun 2014, total pengeluaran per kapita di bidang kesehatan itu 3 berani, investor asing saja berani menginvestasikan uang mereka ke rumah sakit di Indonesia, kenapa kita tidak? Katanya Pak Jokowi kan, cintailah produk-produk Indonesia, benci dengan produk luar. Itu yang salah satu digaungkan di Pak Jokowi kemarin itu ya, benci produk luar. Step-step apa saja yang perlu kita ketahui untuk membangun sebuah klinik? Yang pertama, kita harus tahu di PMK nomor 9 tahun 2014 tentang klinik ada 2 klinik, yaitu klinik Pratama dan klinik Utama. Klinik Pratama itu adalah klinik yang menyediakan layanan dasar, sedangkan Utama itu klinik yang menyediakan layanan spesialistik. Jadi di antara Pratama dan Utama itu ada rawat jalan dan ada rawat inap. Kita harus paham dulu tentang klinik. Apa saja yang harus disiapkan untuk membuat sebuah klinik? Yang pertama adalah persiapan diri. Persiapan diri di sini kita semua harus paham dulu aturan. Aturan-aturan yang kita perlu tahu itu adalah Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang nomor 36 tahun 2013 tentang praktek kedokteran, Undang-Undang 29 tahun 2014 tentang apa ya, lupa saya. Lalu PMK 9 tahun 2014 itu tentang klinik. Dan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang NAPSA kita juga harus tahu. Undang-undang farmasi, undang-undang kesehatan lingkungan, kita semua harus tahu. Dengan kita paham aturan, kita bisa koridornya kita kerjanya itu teratur. Jadi di PMK dan di undang-undang ini mengatur tentang yang tidak boleh dilakukan di bisnis ini, lalu tentang tindakan yang harus kita hindari supaya terhindar dari tindak pidana atau tindak perdata lainnya. Lalu persiapan diri berikutnya adalah kita harus siap terlibat. Jadi di sini kan ada dua jenis pebisnis. Ada pebisnis yang menjalankan bisnis itu sendiri, ada pebisnis yang hanya investor, hanya memberikan investasi dia ke orang untuk menjalankan. Tapi akan lebih baik apabila kita dokter, kita harus siap terlibat atau kita harus yang menjalankan klinik itu sendiri. Kita siap terlibat di situ. Lalu berikutnya adalah kita perlu seorang mentor yang sudah pernah berkecimpung di dunia bisnis, seorang yang pernah menjalani usaha ini, bukan seorang konsultan, bukan hanya sekedar seorang konsultan atau seorang yang teoritis. Jadi kalau kita punya mentor yang sudah berkecimpung lama di bidang kesehatan, di bidang fasilitas kesehatan, klinik, atau bahkan rumah sakit, kita punya mentor yang pernah gagal dan pernah sukses. Jadi kita bisa mendapatkan arahan-arahan dari mentor tersebut supaya tidak terjatuh di lubang yang sama terhadap dia. Jadi mentor tersebut bisa memberi petunjuk jalan kepada kita. Seperti yang dilakukan oleh Dokter.id ini, ada mentor, itu sangat bagus sekali. Apresiasi besar untuk teman-teman yang bergerak di Dokter.id ini, karena beberapa dari kita itu miskin mentor.
Jadi kita bekerja di sini, kita berbisnis di sini, lebih banyak buta arahnya. Jadi tidak ada mentor yang memberi petunjuk kepada kita. Lalu kita siapkan dulu juga ini komunitas dan jejaring. Komunitas itu apa? Komunitas itu adalah komunitas yang juga bekerja di bidang yang sama. Jadi mereka dapat memberi informasi usaha mereka, terus tips dan trik mereka, dan tentunya dengan kita berada di komunitas tersebut, kita akan mendapatkan dukungan moral maupun non-moral terhadap bisnis kita. Lalu kita harus mempersiapkan di exit plan atau exit strategi. Jadi tidak bisnis itu kan ada dua ya. Bisnis itu bisa sukses, bisa gagal. Jadi siapa sih yang pingin bisnis kita gagal kan tidak ada. Tapi kan terus peluang ya, ada gagal dan hasil. Tetap kita harus memikirkan peluang gagal tersebut. Jadi kita harus siap menanggung semua risiko. Kalau gagal, bisnis kita gagal, kita harus ada rencana keluar dari masalah. Kita harus punya plan B, plan C, plan D, plan E, plan lainnya. Jadi ini sebuah exit plan itu adalah sebuah pendekatan yang direncanakan untuk mengakhiri situasi dengan cara memaksimalkan keuntungan dan atau meminimalkan kerusakan. Jadi kita harus punya plan-plan tersebut. Sebelum kita memulai bisnis, kita harus punya plan A, B, dan C, dan lain-lain mungkin untuk memaksimalkan untung apabila gagal ya. Apabila gagal, kita bisa memaksimalkan untung atau minimal itu minimalisir kerusakan yang terjadi. Lalu persiapan berikutnya adalah, ini tadi tentang apa namanya, kita harus paham tentang undang-undang, karena kalau kita tidak paham, kita bekerja sesuai keinginan, kita tidak tahu bagaimana undang-undang yang mengatur. Di sini ada pasal 75 di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Jadi kalau ada dokter atau dokter gigi yang sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa ada STR dan lain-lain, ini akan dikenakan pidana, sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Jadi ada beberapa teman tuh yang belum punya STR, belum saatnya mereka praktek atau punya klinik, mereka abai terhadap undang-undang tersebut. Karena abai itu ada banyak kemungkinan ya. Bisa abai karena tidak tahu, atau abai memang abai. Tapi lebih banyak teman-teman dokter itu memang abai terhadap hukum. Jadi kita banyak sekali hukum-hukum yang menunggu kita karena kita memang abai hukum, bukan abai hukum, buta hukum. Jadi kita harus tahu dulu undang-undang yang terhadap dokter-dokter ini. Lalu ada pasal 76. Pasal 76 itu staf dokter atau dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki SIP dengan sengaja tidak mengurus SIP akan pidana 3 tahun atau 100 juta. Ngeri kan ya? Pidana di pasal 79 juga pidana 50 juta apabila staf dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memasang papan nama, sengaja tidak membuat rekam medis, sengaja tidak memenuhi kewajiban yang sudah ditulis di undang-undang tersebut. Maka dari itu persiapan diri kita harus tahu, paham aturan dulu terhadap resiko profesi kita. Lalu persiapan berikutnya adalah kita perlu tenaga kerja. Kan tidak mungkin kalau sebuah klinik hanya kita yang bekerja dan sebuah admin, seorang admin, sebuah admin. Hanya ada 2 itu kan tidak mungkin. Namanya klinik itu adalah klinik ada medis, ada paramedis non keperawatan di sini yaitu adalah bidan apabila klinik tersebut menerima persalinan, dan ada non medis. Non medis itu apa? Seperti admin, CS, satpam, security atau lain-lainnya. Tenaga kerja kita harus mempersiapkannya. Medis, paramedis ini tergantung dari jenis klinik kita. Medis di klinik Pratama itu minimal harus ada 2 dokter. 2 dokter yang memiliki SIP. 1 dokter sebagai penenggak, 1 sebagai dokter fungsionalnya. Paramedis minimal ada 4.
Tapi semua itu tergantung dari peraturan di daerah masing-masing, dari dinas kesehatan masing-masing untuk tenaga kerja. Tapi yang jelas untuk medis atau dokter, minimal klinik pertama 2 orang, kalau klinik utama 1 orang dokter umum dan 1 orang dokter spesialis. Ini yang paling banyak ditanyakan nih, modal awalnya apa saja sih, Dok? Yang pertama modalnya renovasi atau bangunan. Renovasi ini apabila kita membuat klinik baru di sebuah ruko atau di bangunan rumah, kita perlu renovasi dulu. Nah, ini perlu modal yang tidak sedikit. Jadi modal awal kita adalah direnovasi, mebeler, alat-alat elektronik seperti komputer, telepon, dan lain-lain. Kita perlu promosi. Belum ada yang kenal dengan klinik kita perlu promosi. Lalu ada alat kesehatan dan obat-obatan yang kita perlukan untuk di awal. Perizinan, ini adalah modal awal yang menurut saya, ini adalah modal yang butuh modal besar ini untuk perizinan, karena banyak sekali perizinan yang harus kita selesaikan. Dan modal awal berikutnya adalah survei pasar. Survei pasar di sini apa? Kita mungkin bisa melakukan survei kecil-kecilan. Misalnya kita mau membangun di sebuah daerah A, kita survei kecil-kecilan di sana demografinya seperti apa, terus kita lihat pekerjaan paling banyak apa, umur paling banyak apa, sehingga kita bisa menentukan pasar dari klinik kita, survei pasar ini. Jadi tidak semua kita sasar, tapi setidaknya kita punya segmen pasar sendiri. Segmenting, targeting, dan positioning. Itu yang perlu kita lakukan. Lalu berikutnya adalah bangunan. Bangunan ini harus bangunan permanen, tidak boleh bangunan semi permanen, dan harus beda dengan tempat tinggal. Jadi harus berpisah dengan tempat tinggal. Misalnya kita punya rumah yang besar sekali. Kita mau bangun klinik nih di rumah kita. Harus terpisah bangunannya antara bangunan klinik dengan bangunan residen atau bangunan pemukiman. Jadi tidak boleh dijadikan satu. Kalau dari Permenkesnya memang luas bangunan tidak disebutkan, tapi setidaknya minimal kita punya luas bangunan di atas 150 meter persegi. Kalau di bawah itu sangat kecil sekali ya, karena minimal itu ada ruang daftar, ruang pendaftaran, ruang obat, ruang periksa, ruang observasi, ruang rekam medis, dan kamar mandi. Ada 6 bangunan atau 6 ruangan yang perlu kita siapkan di sebuah klinik pertama. Jadi kalau misalnya di bawah 150 meter persegi luas bangunannya, saya rasa sangat kecil sekali, nggak cukup itu. Lalu bangunan atau tanah yang kita pakai sebagai klinik itu harus bersertifikat minimal SHM supaya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di kemudian hari. Kalau bukan milik kita sendiri, kita legalkan dulu. Kita legalkan maksudnya apa? Misalnya kita mau di bangunan yang kita sewa, kita legalkan dulu di depan notaris. Kalau ada kita buat perjanjian sewa minimal 5 tahun. Jadi tidak sengketa tanah tersebut. Kita peruntukannya adalah untuk klinik, kita bikin perjanjian sewa di depan notaris terhadap pemilik bangunan. Tidak sengketa, kita bisa lihat di BPN atau Badan Pertanahan Negara, lokasi tersebut termasuk lokasi sengketa apa tidak. Lalu yang jelas kita harus tahu asal-usul dari lokasi yang kita pakai, supaya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Lalu berikutnya adalah modal operasional. Ini kalau kita sudah buka klinik, kita harus punya modal operasional yang minimal kita harus punya biaya tenaga kerja selama 6 bulan. Namanya bisnis baru ya, kalau bisnis baru begitu buka langsung rame ya alhamdulillah. Tapi kan kita punya plan B yang di awal-awal belum ada laba sama sekali atau mungkin malah rugi. Tapi kita sudah punya modal operasional di rekening kita untuk biaya tenaga kerja selama 6 bulan.
Jadi modal tersebut harus terpisah dari modal belanja. Kita siapkan sendiri mungkin untuk dokter dan untuk perawatnya kita siapkan 6 bulan, kita simpan di rekening berbeda dengan rekening klinik. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa menyiapkan biaya operasional yang 6 bulan itu kalau kita belum untung. Tapi kalau ternyata setelah sebulan, 2 bulan sudah untung, biaya yang kita pakai, kita siapkan untuk biaya tenaga kerja 6 bulan, bisa kita ambil. Jadi sifatnya itu insidental ya itu ya. Bisa kita ambil untuk kita pakai, misalnya ada pelayanan yang mau kita lakukan baru, kita bisa pakai uang tersebut untuk mengadakan pelayanan tersebut. Lalu modal operasional tidak boleh bercampur. Jadi ada biaya tenaga kerja selama 6 bulan, lalu tidak bercampur dengan biaya pribadi, rekening pribadi tidak boleh bercampur. Kita harus disiplin untuk memisahkan antara modal bisnis dengan modal hidup. Lalu ada promo grand opening. Ini juga modal yang tidak sedikit, grand opening. Biasanya grand opening itu, kalau teman-teman pernah di Malang ya, kalau pernah di Malang pasti tahu grand openingnya warung Nelongso. Warung Nelongso itu modalnya, grand openingnya itu sangat besar sekali. Karena apa? Mereka selama 1 bulan full, setiap hari menyediakan 500 porsi gratis untuk customer-customernya. Begitu pula juga dengan klinik. Untuk grand opening mungkin kita bisa berikan gratis pengobatan selama 1 minggu minimal, 1 minggu untuk 10 orang tiap harinya, bisa seperti itu. Atau kita berikan bonus grand opening seperti setiap yang periksa akan dicek gula darah secara gratis atau cek kolesterol. Biasanya kan teman-teman pasien-pasien itu kan seneng ya kalau dicek gratis ya. Atau mungkin selama 1 bulan full jasa dokternya gratis, hanya bayar obat saja, atau bisa juga dengan promo grand opening dari kita lakukan penyuluhan ke PKK juga itu kan butuh biaya. Gunanya apa promo grand opening ini? Supaya masyarakat tahu kalau di situ ada klinik yang buka. Biasanya kan nggak tahu nih klinik yang buka itu, tidak semua orang langsung tahu. Jadi kita perlu adanya promo-promo seperti itu. Biasanya saya buka klinik itu promonya pakai gratis konsultasi dokter dan cek lab sederhana seperti GDA atau kolesterol atau asam urat. Biasanya itu. Lalu ada promo yang biasa saya pakai itu caranya adalah promonya dengan cara kita menggandeng mantri. Kalau kita berada di desa ya, kita kerjasama klinik dengan mantri. Itu menurut saya adalah promo yang gratis tapi bisa melejitkan klinik kita. Jadi kita kerjasama dengan mantri. Klinik ini adalah klinik saya dengan mantri, jadi orang-orang yang sudah tahu dengan mantri tersebut akan berdatangan di klinik kita. Itu yang bisa saya pakai untuk promo grand opening, promosi klinik kita. Lalu berikutnya adalah perizinan. Nah, ini perizinan ini juga agak ribet dan butuh waktu, butuh biaya yang lumayan besar. Jadi perizinan itu ada izin online. Kita harus punya OSS ya, bukan OOS nih, OOS, online submission. Jadi kita harus di dinas perizinan atau dinas modal satu pintu itu, perizinan satu pintu itu kita bikin akun OSS untuk bisa dapat nomor induk berusaha untuk kita melanjutkan izin-izin operasional lain. Lalu perizinan berikutnya ada izin daerah lokal, ini yang menurut saya mahal. Jadi ada izin online lokal, ada izin badan lingkungan hidup seperti SPPL, UKL-UPL untuk klinik rawat inap, lalu ada izin dinas terkait seperti izin di dinas tata kota, dinas
pendapatan daerah, Dispenda, lalu izin-izin rekom ID atau rekom organisasi profesi, lalu izin puskesmas, izin Satpol PP, dan izin-izin lainnya. Jadi banyak sekali yang akan kita laksanakan izin-izinnya. Itu ada izin SDM itu seperti STR, SIP, SIK, izin bangunan itu seperti IMB, lalu izin lokasi di Dinas Tata Kota, lalu izin aparat. Izin aparat itu dari RT, dari tingkat RT sampai tingkat pemerintah daerah atau tingkat kabupaten atau kota. Jadi banyak sekali. Izin LSM lokal. Izin LSM lokal ini memang tergantung dari tempat masing-masing ya, seperti kampung setempat atau LS lokal lah pokoknya. Nah ini juga ada biaya yang tak terduga di LSM lokal ini. Biasanya ada orang-orang yang ingin cawe-cawe di klinik kita perlu izin dulu ke LSM lokal tersebut. Ini birokrasi yang tak terduga lah. Lalu berikutnya perizinan yang harus kita laksanakan adalah izin perusahaan, karena kalau klinik pratama itu bisa dilakukan oleh perorangan, tapi kalau klinik utama itu minimal kita harus punya badan hukum, badan usaha hukum, seperti PT atau yayasan. Jadi kita perlu punya izin perusahaan seperti NPWP perusahaan, lalu akte pendirian dari notaris untuk PT kita. Dari akte notaris tersebut nanti akan keluar SK Kemenkumham. Kalau misalnya perusahaan kita sudah besar, kita akan mendaftarkan merek perusahaan kita. Itu beberapa izin yang harus kita lakukan. Terus ada yang bertanya, kenapa sih klinik itu harus berizin? Karena ada beberapa teman yang buka klinik, asal buka klinik tanpa izin. Ujung-ujungnya mungkin di setahun 2 tahun pertama aman, tapi kalau misalnya di berikutnya nanti ada pasal-pasal yang akan menunggu kita. Jadi kenapa klinik harus berizin? Alasan pertama, untuk dasar memperoleh kerjasama. Kerjasama di sini apa? Minimal itu kerjasama antar dokter dan pasien. Kan namanya interaksi dokter pasien itu sama seperti dengan kerjasama. Itu yang pertama. Kalau kita sudah berizin, kita sudah punya surat izin dan lain-lainnya, kita sudah bisa membuka klinik tersebut atau mengadakan pelayanan dengan tenang. Itu yang pertama, kerjasama. Kerjasama berikutnya, kalau kita sudah punya izin klinik, kita bisa bekerja sama dengan BPJS. Biasanya BPJS itu minta izinnya jelas, terus habis ini punya siapa, ini klinik pratama apa utama. Lalu selain kerjasama dengan BPJS, ada kerjasama dengan perusahaan. Biasanya ditanya nih perusahaan, sebuah perusahaan atau pabrik, mana SK PT-mu, SK perusahaanmu, atau SK klinikmu. Biasanya ditanya untuk itu. Jadi kenapa kita harus mengadakan izin klinik. Lalu di Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pemerintah mengawasi perizinan fasilitas kesehatan. Lalu di PMK 9 2014 tentang klinik, setiap vaskes harus ada izin. Jadi di undang-undang tersebut, namanya Undang-Undang dan PMK ya, pasti ada namanya sanksi pidana. Nah, itu kenapa harus berizin. Terhindar dari tuntutan pidana. Syarat perizinan klinik apa saja? Jadi di tiap daerah itu berbeda. Misalnya di Malang saja ya, kita kan di Malang ini, saya di Malang. Malang Kota dengan Malang Kabupaten itu beda. Jadi kita harus sering-sering datang ke dinas kesehatan atau dinas terkait, dinas penanaman satu modal. Kita harus nanya ke situ untuk perizinan klinik pratama utama apa saja syaratnya. Nanyanya itu ke, kalau klinik ya, kalau klinik pratama utama kita nanyanya ke dinas penanaman modal satu pintu, bukan ke dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan kan hanya memberikan rekomendasi. Tapi kalau kita mau izin berusaha, itu harus ke dinas penanaman modal satu pintu. Kita harus sering-sering ke sana. Lalu pemahaman instansi dan pegawai satu sama lain ini berbeda. Tapi yang jelas kalau kita punya pedoman PMK dan undang-undang, insya Allah kita tidak terlalu susah untuk
menyamakan persepsi antara instansi dan pegawai instansi tersebut. Lalu kita juga harus membutuhkan koordinasi dari tingkat RT hingga tingkat kabupaten atau kota. Nah, tingkat RT ini untuk kita mendapatkan izin IMB, IPT, dan HO. Kalau HO kan pasti izin RT, izin tetangga kanan, kiri, depan, belakang, supaya HO kita keluar. Lalu tingkat kabupaten kota itu seperti Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, lalu Dinas Tata Kota, dan Perencanaan Kota, dan lain-lain. Tapi mereka-mereka itu juga tidak semuanya paham dengan undang-undang dan PMK. Maka dari itu persiapan diri kita, yang pertama adalah kita paham aturan. Dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama adalah dokumen tanah dan bangunan, dokumen tenaga kerja, dokumen lingkungan seperti SPPL, UKL, UPL, MOU 5, dan lain-lain. Bedanya apa sih SPPL dan UKL-UPL? SPPL itu dipakai sebagai dokumen kalau kita mau membuat klinik pratama. Klinik pratama perlu namanya dokumen SPPL. Kalau klinik klinik rawat inap harus punya dokumen UKL-UPL. Nah, ini dokumen yang menurut saya juga mahal. SPPL sendiri itu berkisaran di 2 juta sampai 5 juta untuk dokumennya saja, membuat dokumennya di konsultan lingkungan. UKL-UPL itu minimal 15 juta sampai 30 juta untuk dokumennya saja. Lalu MOU limbah itu biasanya MOU ke pengangkutan limbah di PT-PT yang mengangkut limbah, membakar limbah, dan lain-lain, itu ada MOU-nya per tahun biasanya di angka 3 juta. Itu untuk MOU-nya saja. Untuk pengangkatan limbahnya per bulan itu minimal 25 kilo, per kilonya di angka 25.000. Jadi per bulannya kita harus mengeluarkan 25 kali 25.000, 625.000 untuk pengangkutan limbahnya. Lalu dokumen-dokumen perusahaan seperti tadi, NPWP, akta perusahaan, lalu NIB, dan lain-lain. Dokumen tanah dan bangunan ini agak tricky ya, dokumen tanah dan bangunan ini. Karena butuh orang yang paham aturan dan trik-trik untuk kita menyelesaikan legalitas di tanah dan bangunan. Sertifikat tanah itu seperti izin lokasi, IPPT, IMB, lalu HO. Ini agak susah, sehingga di dinas terkait pun muncul ada calo-calo untuk menyelesaikan dokumen-dokumen tanah dan bangunan. Apabila kita tidak tahu aturannya seperti apa, kita tidak tahu syaratnya apa saja, akan ada calo-calo yang datang kepada kita untuk menyelesaikannya. Saya pernah sekali kena calo, tapi ternyata setelah beberapa bulan nggak selesai-selesai, tapi dia minta, terus akhirnya ya namanya kita nggak tahu ya, kita anggap saja uang-uang yang kita berikan kepada calo tersebut adalah investasi kita di bisnis kita ini. Karena tidak semua orang mampu mengurus ini, sehingga butuh waktu dan biaya. Dokumen tenaga kerja, yaitu sesuai dengan kebutuhan jenis klinik. Kalau klinik pratama tadi butuh 2 dokter, klinik utama 1 dokter umum dan 1 dokter spesialis. Lalu perawatnya minimal 4 kalau klinik rawat jalan, kalau klinik rawat inap minimal 6 perawat yang mempunyai SIKP, surat izin kerja perawat. Lalu untuk tenaga fungsional medis atau paramedis butuh dokumen STR, SIP, dan SIK. Kalau untuk fungsional non medis seperti admin dan lain-lain butuh dokumen NPWP, ijazah, dan SK. SK di sini adalah SK surat kerjasama kita dengan karyawan kita itu. Biasanya nanti diminta tuh kalau kita mengurus rawat inap, klinik rawat inap. Ini butuh waktu, jadi tergantung organisasi profesi. Sampai saat ini organisasi profesi yang agak strict
agak butuh waktu itu adalah apotek IAI, karena memang di situ banyak aturan yang harus kita lakukan dan butuh proses yang panjang untuk kita mendapatkan SIPA atau surat izin praktek apoteker. Online dinas dan uang administrasi. Uang administrasi di sini maksudnya adalah uang untuk kita organisasi profesi seperti di ID. Kalau di ID Kota Malang itu uang administrasinya langsung dibayarkan setahun, tapi ada beberapa kota, ada beberapa daerah yang bisa bayarnya per bulan, bisa bayarnya 6 bulan sekali, atau bahkan 2 tahun sekali, langsung bayar di depan. Dokumen terkait, apa saja dokumen terkait itu? Jadi di era perizinan online ini kita harus paham, kita buat akun di oss.id, kita punya akun di situ, tapi sebelumnya kita harus menyelesaikan dulu NPWP atau perpajakan kita. Kalau NPWP perpajakan perusahaan kita nanti NIB keluar, kita bisa buat OSS. Lintas instansi, maksudnya lintas instansi ini tidak hanya dinas kesehatan saja yang perlu kita minta izin, tapi justru ada dinas lingkungan hidup, ada Satpol PP, ada Dispenda, ada dinas tata kota. Kantor pajak juga kita perlu untuk punya NPWP dan NIB kita, lalu dokumen terkait BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau kita punya karyawan, kita harus minimal itu mendaftarkan karyawan kita di BPJS Ketenagakerjaan. Tapi nggak langsung, tapi kalau klinik kita mau bekerja sama dengan BPJS, dokumen ini harus segera kita selesaikan. Ini ada beberapa tips dan trik untuk menyelesaikan perizinan klinik. Jangan lupa kita harus selalu menulis dan tentukan batas waktunya. Jadi kita harus menuliskan batas waktu kapan kita harus menyelesaikan ini itu, karena tidak semuanya itu bisa selesai dengan tepat waktu. Tapi kalau kita tidak follow up secara terus menerus, dokumen kita hanya jadi pemanis ruangan di dinas tersebut, tidak diselesaikan oleh petugas. Lalu jangan lupa juga kita persiapkan dana perizinan dan buah tangan saat kita visitasi. Dana perizinan ini ya tidak murah ya, dan buah tangan ini untuk kita bisa menyenangkan petugas yang visitasi di klinik kita. Jadi buah tangan ini tidak wajib, tapi perlu untuk kita melancarkan visitasi kita. Buah tangan dan beberapa dana untuk asesor atau penilai saat visitasi. Kita juga harus melek internet, kita harus rajin-rajin cari peraturan terbaru, cari portal pemerintah daerah. Jadi di situ disebutkan biasanya ada beberapa syarat-syarat dan ketentuan untuk kita membuat klinik. Lalu jangan lupa untuk membuat akun di oss.id. Segerakan saja, karena nanti kalau berlarut-larut nanti akan semakin lama perizinan kita selesai. Optimalkan jejaring. Jejaring di sini maksudnya komunitas tadi, komunitas sesama pengusaha klinik. Kalau di Kabupaten Malang itu ada Praklin atau Persatuan Pemilik Klinik di Malang, Praklima kalau nggak salah namanya. Dan di situ kita bisa tanya-tanya bagaimana proses perizinan yang baik dan benar, proses perizinan yang aman, dan sesuai jalurnya, sesuai alurnya. Optimalkan medsos dan komunitas. Maksudnya di sini adalah komunitas para penggede. Nah, kalau misalnya kita bisa masuk ke komunitas para penggede atau para pemangku jabatan, insya Allah nanti semakin mulus. Ya tahu lah kalau birokrasi, kalau kita kenal dengan orang atasan, insya Allah perjalanan kita lancar.
Lalu tunjuk orang yang dipercaya. Kita tahu sebagai dokter pasti kan kesibukan ya di tempat lain, kita harus juga mengurus klinik, tapi setidaknya kita harus menunjuk satu orang yang dipercaya untuk tugasnya menyelesaikan perizinan klinik kita. Karena apa? Klinik kita itu perizinannya prosesnya panjang. Jadi kalau kita sendiri yang melakukannya, kita sendiri yang harus menyelesaikannya, saya rasa agak susah juga dengan kesibukan masing-masing. Apalagi dokter kan sibuk ya, sibuk jaga di sini, jaga praktik di sana, dan lain-lain. Minimal kita punya satu orang yang dipercaya untuk kita tunjuk menyelesaikan semua klinik kita, semua perizinan klinik kita. Lalu tips berikutnya adalah sabar, terbuka, dan terus berdoa supaya kita mendapatkan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis dan tentukan batas waktunya. Ini terkait dengan keterbatasan waktu, keterbatasan ingatan, dan kesibukan kita. Jadi kita harus menentukan nih, deadline-nya bulan ini harus selesai IMB PPTHU, bulan depan harus selesai izin mendirikan klinik, bulan depannya lagi harus visitasi. Kita harus punya timeline. Karena pengurusan normal itu 3 bulan. Kadang 4 bulan, kadang 6 bulan. Kalau yang tidak normal 2 tahun. Ini yang terjadi di klinik saya yang pertama. Di klinik saya yang pertama itu bahkan lebih dari 2 tahun. Karena apa? Karena saya salah menunjuk orang, saya salah memilih orang yang saya percaya di instansi. Ya semuanya salah. Karena apa? Karena saya nggak tahu tips dan triknya bagaimana. Semuanya saya sasar. Jadi ada orang di dinas perizinan saya kasih saya dekati, saya tanya-tanya untuk masalah ini bagaimana baiknya dan bagaimana jalan keluarnya. Ujung-ujungnya kan pasti kita memberikan tips ya kepada dia, tapi ternyata yang dia itu bukan orang yang pengambil keputusan, hanya orang bawahan. Nah itu yang salah saya. Jadi semua saya sasar, tapi nggak tahu tips dan triknya ternyata harus orang yang pembuat keputusan yang harus kita dekati, sehingga pengurusannya tidak berbelit-belit seperti di klinik saya itu sampai 3 tahun nggak keluar HU-nya. Bayangkan itu HU baru HU. Padahal setelah HU itu nanti ada izin mendirikan klinik, ada izin operasional, masih ada tahap-tahap yang banyak. HU-nya tidak keluar selama 2 tahun karena kesalahan kami dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perizinan HU tersebut. Proses menunggu SDM dan mitra. SDM ini maksudnya adalah SIPA, SIP dokter, SIP perawat. Mitra itu seperti MOU limbah tadi, limbah B3 tadi. Ini juga ada proses menunggunya. Jadi tidak sebentar seperti SIPA itu saya 3 bulan ini belum selesai untuk SIPA-nya apoteker saya di klinik rawat inap yang mau dibangun ini belum selesai SIPA-nya sampai 3 bulan. Dan biaya yang dikeluarkan banyak. Semakin kita tidak punya deadline, kapan kita harus menyelesaikan ini, kapan kita harus mengurus ini, itu akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Seperti apa biayanya? Biaya perjalanan kita ke dinas terkait, biaya entertain terhadap para pemangku kebijakan tersebut, dan biaya-biaya lainnya. Jadi semakin lama kita tidak segera menyelesaikan, akan semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan. Lalu kita siapkan dana perizinan. Jadi biaya perizinan itu ada yang gratis dan ada yang bayar. Jadi ada retribusi dari pemerintah. Nah, kalau di dinas-dinas yang ada retribusinya memang ada di website biasanya. Biayanya segini, misalnya untuk biaya uji kelayakan limbah itu juga ada biayanya. Biayanya di situ tertulis retribusinya 300. Ada yang gratis juga. Kita harus banyak melihat di website pemerintah. Lalu untuk keperluan memperoleh
informasi, butuh dana juga untuk kita berikan kepada informan. Seperti yang saya lakukan di Dinas Penanaman Satu Modal dulu, saya ada 1 orang informan, itu juga informasinya tidak gratis, butuh dana entertain, dana ya minimal dana pulsa lah, dana komunikasi kita dengan dia. Nah ini yang susah, ada petugas yang meminta langsung dan ada yang tidak mau. Kalau enak kalau ya ada petugas yang meminta langsung enak, tapi ada yang tidak mau. Kita kasih misalnya dana entertain kita kasih pada beliau, tapi beliau tidak mau. Tidak maunya itu kurang, dananya kurang, atau lokasi saya memberikannya salah tempatnya, atau memang beliau tidak mau. Nah ini yang agak susah. Tapi kalau saya seperti itu biasanya ya akhirnya minimal saya berikan snack saat beliau visitasi ke klinik, ya minimal saya berikan snack lah. Untuk dananya saya selipkan di situ. Mau tidak mau ya terserah. Yang penting saya sudah mengeluarkan dana untuk itikat baik kami adalah untuk menyelesaikan perizinan klinik kami. Lalu persiapkan dana 25 juta untuk klinik Pratama dan lebih dari 50 juta untuk klinik utama. Nah, ini dana apa sih yang dipakai? Ya selain dana entertain tadi, dana yang paling banyak itu adalah di dana lingkungan. Dana lingkungan, dana dokumen-dokumen lingkungan. Dana SPPL tadi kan sudah saya beritahu ya, SPPL itu minimal 2 juta sampai 5 juta dokumennya saja. Untuk klinik utama UKL UPL itu 15 juta ke atas. Nah, itu baru dokumennya, belum konsultasi tentang IPAL-nya, belum konsultasi tentang TPS B3-nya koordinatnya di mana, lalu biaya kalibrasi alat gimana, biaya cek kelayakan air limbahnya berapa, lalu cek air minum, air bersihnya berapa, juga banyak sekali yang harus kita persiapkan. Tapi minimal untuk dana perizinan kita siapkan di 25 dan 50 juta untuk klinik utama. Optimalkan jejaring. Jadi mencari sebuah informasi akan lebih mudah jika kita sudah kenal dengan mereka. Jejaring ini kita masuk ke komunitas mereka, kita kenal, lalu cari teman atau orang yang sudah pernah mengurus perizinan klinik kesehatan supaya kita diberitahu jalan yang lurus, jalan yang baik dan benar, lalu cari tahu jalan yang aman murah dari mereka juga kita tahu dari jejaring-jejaring karena mereka sudah punya pengalaman mengurus perizinan klinik. Lalu optimalkan medsos dan komunitas, cari orang yang mengerti dan orang yang berpengaruh di komunitas tersebut. Dengan kita kenal dengan orang berpengaruh, insya Allah semakin mulus perjalanan kita untuk menyelesaikan perizinan klinik. Dekati di medsos di sini maksudnya adalah kita mungkin WA pribadi kepada orang yang berpengaruh tersebut, dan setelah kita dekat secara personal, interpersonal terhadap beliau-beliau, sampaikan keperluan dan minta bantuan kepada beliau-beliau untuk menyelesaikan segala jenis permasalahan yang kita hadapi. Lalu tunjuk orang yang dipercaya. Oke, sabar, terbuka, dan terus berdoa. Ingat tujuan utama kita, endingnya kita kan adalah klinik kita buka, izin keluar, klinik kita bisa buka, klinik kita bisa manfaat untuk orang lain, bisa menghasilkan dan kontribusi ke kesehatan masyarakat. Sehingga nanti indeks kesehatan kita semakin tinggi, PHBS kita semakin tinggi, di daerah kita minimal. Ingat tujuan utama kita, ending kita itu apa? Dengan kita tahu tujuan utama kita, izin keluar, klinik buka, insya Allah nanti akan ada semangat yang lebih di diri kita. Informasi dari tiap orang mungkin berbeda, jadi kita harus terbuka untuk segala jenis informasi. Kita serap semua informasinya, kita bandingkan dengan undang-undang dan PMK, bagaimana supaya nanti kita bisa memfilter informasi dari tiap orang tersebut. Cari sumber informasi yang baik,
bisa di orang-orang sudah punya sudah punya pengalaman dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk follow up terus kemajuannya. Kita sudah masuk ke dinas penanaman satu modal, follow up terus bagaimana perjalanan izin kita di dinas tersebut dan lain-lain. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Yang jelas perizinan ini tidak susah kalau kita sudah tahu triknya, tidak ribet kalau kita sudah tahu, kita sudah pegang orangnya. Ini ada beberapa kata-kata dari Mary Riana, seorang pebisnis handal. Hadapi segala rintangan, jangan pernah hilang harapan. Ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Mungkin itu saja dari saya, Bu Dokter siapa lupa, Erlin. Dokter Erlin. Mungkin kita bisa ke sesi tanya jawab atau gimana? Baik, Dokter. Sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Dok. Informasinya sungguh sangat bermanfaat dan aplikatif banget nih, Dok. Semoga semuanya bisa bisa mulai tercerahkan nih gimana ya caranya bikin klinik yang baik gitu. Tadi udah dijelaskan mulai dari perizinannya, apa aja dokumen yang disiapkan, sampai goal-goal yang harus dipersiapkan tuh apa aja gitu. Udah banyak banget, Dok, kolom komentarnya, Dok. Semoga bisa terjawab semua ya, Dok ya. Sudah siap, Dok, untuk menjawab pertanyaannya? Oke, untuk yang pertama, Dok, pertanyaannya. Selamat malam, Dokter. Dari Najla Azarin ingin bertanya. Bagaimana dokter dapat bersaing dengan klinik dan menciptakan sebuah personal brand pada usaha dalam era 4.0, di mana persaingan sangat ketat, Dok? Wih, sangat ini pertanyaannya ya. Iya, personal Oke, branding 4.0. Personal branding itu nanti mungkin Dokter Siti juga perlu ngundang pakar branding ya. Personal branding itu penting ya di sebuah klinik ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini personal branding yang konvensional ya, Dokter. Jadi saya selalu menggandeng mantri yang terkenal di sana sebagai personal branding di klinik saya. Jadi saya nggak mungkin orang pendatang baru buka klinik di situ, orang tentu tidak kenal dengan siapa saya. Jadi saya perlu untuk adanya sebuah sosok yang saya hadirkan bahwa klinik ini juga ada mantri tersebut. Jadi bisa nanti pasien-pasiennya akan berpindah ke klinik kita. Itu personal branding yang masih saya lakukan. Mungkin tidak 4.0 ya, tapi 1.0 masih konvensional sekali. Tapi menurut saya sangat bermanfaat itu bagi klinik. Terus juga kita jangan lupa untuk kompetisi dengan dokter lain seperti di klinik-klinik lain yang ada di dekat-dekat kita. Kita harus punya diferensiasi produk ya. Minimal diferensiasi produk kita kuatkan di layanan kesehatan kita apa. Kita buat analisis SWOT kita, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, opportunity kita apa, yang mengancam kita apa. Kita harus buat supaya kita bisa tahu pelayanan maksimal apa yang bisa kita berikan kepada pasien. Misalnya diferensiasi produk, kita punya klinik herbal nih, kan ini banyak nih di zaman-zaman COVID ini ya, klinik herbal. Kliniknya tetap klinik medis biasa, tapi kita bisa misalnya kita buat brand di situ, kita juga produksi herbal, misalnya minuman anti COVID atau dengan produk-produk anti COVID lainnya dengan produk herbal. Jadi kita punya diferensiasi produk. Berikutnya kita harus punya yang namanya service excellent. Service excellent itu kita buat bagaimana klinik kita seperti hotel-hotel ya. Tapi banyak ya klinik atau rumah sakit yang service excellent-nya rendah karena apa?
mereka tidak memikirkan pasien tersebut sebagai orang sakit, tapi mereka menyamakan antara pasien satu dengan pasien lain sama. Orang sakit kan butuhnya adalah diberikan pengalaman yang baik apabila datang ke klinik kita berikan servis-servis yang memuaskan kepada mereka. Kita bisa lihat di hotel-hotel itu, datang saja sudah selamat pagi, ada yang bisa saya bantu dan lain-lain kan. Tapi kalau di klinik kan nggak seperti itu. Jadi kita perlu service excellence seperti hotel. Jadi kita minimal punya hospital ya, hospital like hotel. Jadi service-servisnya seperti hotel ya kan. Orang hotel kan pasti senang ya. Tapi berbeda sekali dengan apabila kita datang ke minimal ke puskesmas lah. Puskesmas pasti lihatnya, waduh, kalau ke puskesmas ini orang-orangnya jutek nih, petugas pendaftarannya galak nih. Nah, itu yang harus kita hilangkan dari klinik kita supaya berbeda dengan kompetitor lainnya yang bisnisnya sama dengan kita. Jangan lupa kita harus tahu kekuatan kita harus service excellent, dan kita harus diferensiasi produk. Oke, berarti mungkin kalau personal branding bisa nanti ngundang orang nih kayaknya nih. khusus untuk branding ya, Dok ya? Iya, cocok nih. Dokter kan biasanya brandingnya enggak terlalu baik ya, karena belum kenal dengan branding dan lain-lain biasanya. Belum tahu triknya ya, Dok ya? Kalau ada saya ikut nanti. Oke, Dok. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok. Kalau misalnya di sebuah klinik, itu diwajibkan nggak sih, Dok, untuk mempunyai sebuah software klinik, seperti misalnya SIMK, Sistem Informasi Manajemen Keperawatan, atau e-health, gitu, Dok? Mungkin semacam kalau di puskesmas kayak e-pus gitu ya, Dok ya? Sangat perlu sekali itu kalau misalnya kita punya SIM klinik ya, Sistem Informasi Manajemen Klinik. Karena apa? Itu untuk memudahkan kita mengeluarkan data-data setiap bulannya. Jadi kita tahu nih, di bulan kemarin pasiennya berapa, pasiennya datang dengan apa, maksudnya datang dengan apa itu penyakitnya apa saja. Jadi kalau kita punya database yang bagus, nanti insya Allah di tahun depan, nanti juga trennya akan seperti itu. Di bulan musim penghujan nih, di musim penghujan yang datang adalah batuk pilek. Kita bisa menyiapkan nanti di tahun depan obat-obatan yang kita banyakkan di bulan penghujan ini adalah obat-obat batuk pilek, obat-obat demam, obat-obat vitamin-vitamin daya tahan tubuh, terus obat-obat diare dan lain-lain. Jadi kita memang perlu SIM itu sebagai database kita dalam forecast itu ya, meramal kemungkinan apa yang terjadi atau kemungkinan apa saja yang nanti akan datang di bulan-bulan di tahun-tahun berikutnya. Terus yang berikutnya adalah apabila kita rekam medis sudah online, rekam medis kita paperless, kita tidak takut dengan rekam medis yang hilang. Misalnya rekam medis berupa kertas kan rawan hilang ya, tapi kalau kita punya SIM Kesmas seperti di puskesmas, seperti di klinik, kita bisa buka nih lembaran-lembaran pasien ini bagaimana walaupun rekam medisnya hilang. Yang berikutnya, misal kita sudah punya kayak sistem Hansa ya, kalau yang kita tahu ya paling banyak itu Hansa, e-pus, itu nanti bisa bridging ke BPJS. Itu untuk mempermudah kita dalam input data, picker, dan lain. Itu untuk mempermudah kita tidak perlu input data bolak-balik. Jadi kalau kita sudah bisa bridging ke BPJS, insya Allah nanti akan mempermudah jalan kita. Gitu. Oke, masih ini Dok, masih dalam satu bahasan ya Dok, karena menyinggung BPJS. Untuk perizinan penggabungan izin misalnya sekarang kan banyak ya Dok, karena sudah era BPJS, kan klinik biasanya banyak yang harus jadi satu dengan BPJS gitu. Nah itu perizinannya perlu banyak nggak sih Dok? Gimana? Untuk
ikut BPJS dok, klinik yang ingin ikut BPJS itu banyak Kerjasama dengan perizinannya nggak? BPJS. Iya. Beda perizinannya? Enggak, sama. Jadi perizinan yang jelas kita harus selesai dulu perizinan klinik kita, klinik pertama kita atau klinik utama kita harus selesai dulu perizinan, lalu nanti kita akan daftar ke BPJS di wilayah setempat. Jadi kita daftar, biasanya yang diminta oleh BPJS itu adalah aktenya tadi, lalu proposal klinik kita. Nanti setelah kita berikan proposal, lalu tenaga kerja di klinik kita, alat-alat apa saja di klinik kita, nanti sama BPJS dilakukan telaah atau analisis lokasi. Jadi lokasi kita itu jauh nggak atau dekat dengan klinik BPJS lainnya. Jadi kalau misalnya dekat dengan klinik BPJS lainnya, nanti akan diberitahu kita bahwa tidak bisa dibuka layanan BPJS di klinik kita, seperti itu. Jadi beda, yang jelas kita harus selesaikan dulu klinik kita, perizinan klinik kita selesai. Setelah perizinan klinik kita selesai, kita adakan kerjasama dengan mereka, dengan BPJS. Setelah kita berikan ke BPJS, nanti BPJS akan melakukan kredensial ke klinik kita. Kita diberi list apa saja yang harus kita penuhi, dan lain-lain. Nanti beda sendiri antara klinik yang lain biasa. ya dok ya? Iya. Ya, mungkin pertemuan selanjutnya kita bisa membahas yang itu ya dok. Oh, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya dok. Tadi kan sempat dibahas ya dok tentang survei pasar. Nah ini ada yang menanyakan dok, kalau misalnya ingin survei pasar, apakah butuh konsultasi? Dan apabila butuh konsultasi itu harus kemana sih dok? Konsultasinya ke bidang apa? Konsultasi terkait? Survei pasar. Survei pasar ya. Saya rasa konsultasinya itu nggak ada bidang sendiri ya. Cuman kita bisa kok melakukan survei pasar. Survei pasar itu pertanyaan-pertanyaan kecil kalau seperti yang kita lakukan di penelitian kita di mahasiswa S1. Apabila ada klinik kesehatan di sini, harapan Anda apa? Klinik ini layanannya apa saja, ya kan, dan lain-lain. Jadi hanya pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk mereka. Kita bisa dapat masukan-masukan dari mereka sehingga kita tahu target pasar kita apa, kita berada di daerah ini, segmennya tahu, target kita tahu, sehingga kita tahu posisi klinik kita ini di mana gitu. Tidak perlu sampai ada konsultan dan lain-lain, minimal kita survei door to door lah, door to door, kita sewa orang untuk mereka collecting data di minimal satu kelurahan di klinik kita itu, sehingga kita bisa tahu nih yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, masyarakat setempat tersebut apa, pelayanan apa. Misalnya ternyata di situ daerah-daerah yang daerah pabrik, mereka pasti akan membutuhkan pelayanan-pelayanan seperti, kalau pabrik kita tahu ya, pelayanan apa saja yang akan kita lakukan, pasti kan ada kaitannya dengan gangguan saluran pernapasan ya. Jadi kita tahu nih, oh ternyata di sini mungkin kita perlu adakan pelayanan ronsen, perlu kita adakan layanan terapi-terapi pernapasan, kita adakan kerjasama dengan dokter spesialis paru atau lain-lain. Ya survei kecil-kecilan aja, yang nggak perlu ribet-ribet sampai nyewa konsultan atau lain-lain. Mirip penelitian deskriptif gitu ya dok ya? Ya, malah paling bagus lagi penelitian kualitatif nanti. Iya. Iya, seperti yang dilakukan Erlin. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi, masih banyak banget nih dok. Kalau untuk bangunannya dok, cukup menggunakan SHM atau misal harus ada IMB dok? Atau misalnya IMB-nya nggak ada sudah bisa? Beda ya, SHM dengan IMB beda ya. IMB itu kan izin mendirikan bangunan, kalau SHM kan adalah sertifikat tanahnya ini. Kalau sudah pasti IMB perlu,
Karena apa? Karena bangunan ini mau difungsionalkan sebagai apa? Jadi izin mendirikan bangunannya ini kita fungsikan sebagai klinik. Itu salah satu step dalam perizinan sebelum menuju ke izin operasional. Kita harus punya IMB. Jadi itu bahasa yang berbeda. SHM itu adalah status tanahnya. Kalau IMB itu adalah izin mendirikan bangunan. Kita fungsionalkan sebagai apa bangunannya untuk persyaratan kita di izin operasional. Itu step yang harus kita lakukan untuk IMB itu. Tapi kalau misal SHM, mungkin bedanya SHM dengan letter C atau lain-lain. Tapi saran saya adalah bangunan tersebut harus SHM, supaya SHM itu kan jelas sudah tercatat di BPN. Jadi sudah tidak ada sengketa lagi, jelas siapa pemiliknya, jelas asal-usulnya. Sehingga nanti di kemudian hari tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Oke, berarti harus dua-duanya harus punya ya dok ya, biar Ya, lah. SHM, IMB wajib. Nanti IMB, IPPT, HO itu jadi satu nanti. Oke, dok, ini ada pertanyaan lagi. Ingin menanyakan dok, apabila klinik Pratama itu digandeng oleh apotek besar, apakah perlu mendaftarkan untuk izin seperti yang tersebut? Apa? Tidak dengar saya. Ini dok, untuk klinik Pratama yang digandeng oleh apotek besar, apakah perlu mendaftarkan untuk izin seperti yang dokter sampaikan tadi? Atau bisa langsung beroperasi dok? Misalnya sudah digandeng oleh apotek besar, kemudian membuka klinik, itu tetap harus mengurus izin atau langsung bisa beroperasi dok? Kan beda ya izinnya ya, izin apotek dengan izin klinik kan beda. Pasti kan, misalnya apa nih, kalau misalnya apotek besar membuat klinik seperti PT Raja Wali Nusindo gitu dah, atau gimana maksudnya? Mungkin kayak Kimia Farma gitu mungkin ya dok ya? Oh, itu kan kalau Kimia Farma kan bukan klinik ya, tapi praktek perorangan itu. Jadi beda sama klinik. Kalau praktek perorangan cukup dengan perizinan ke dinas kesehatan, tidak sampai ke dinas penanaman modal satu pintu. Hanya praktek pribadi, beda nanti. Tapi kalau misalnya dia Kimia Farma tersebut ingin membuat klinik sendiri, itu nanti beda lagi perizinannya. Ada perizinan apotek yang sudah mereka punya, ada perizinan klinik yang tadi itu, yang stepnya sama seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Tapi kalau yang di KF yang seperti pada umumnya, di KF itu hanya praktek pribadi, bukan klinik. Oke dok, berarti praktek pribadi cukup SIP. Untuk perizinannya membuka, misalnya nih dok, ingin buka klinik dan juga ingin membuka apotek gitu, apakah perizinannya bisa jadi satu atau harus terpisah dok? Terpisah ya, kalau misalnya klinik Pratama kan tidak harus punya apotek. Kalau klinik utama kan harus punya apotek. Itu nanti kalau klinik utama bisa jadi satu dengan perizinan kliniknya. Tapi kalau klinik Pratama ingin membuka apotek, kalau nggak salah di Kabupaten Malang, itu nanti perizinannya berbeda. Karena nanti di klinik Pratama tidak ada persyaratan apotek. Jadi nanti beda antara klinik Pratama dengan apotek. Kalau klinik utama pasti punya apotek. Nah, apoteknya itu namanya instalasi farmasi, tapi instalasi farmasi itu boleh beroperasi seperti apotek biasa. Tidak hanya untuk klinik tersebut, tapi bisa untuk resep-resep luar. Tapi kalau klinik Pratama, kalau nggak salah di Kabupaten Malang, itu beda ya klinik Pratama dengan apotek. Jadi nanti ada dua jenis perizinan. Oke, berarti memang berjalan terpisah gitu ya dok ya? Kalau kita hanya klinik rawat jalan, kalau klinik rawat jalan. Tapi kalau klinik rawat inap bisa jadi satu. Memang harus jadi satu. Oke, baiklah. Ini dok, ada yang sudah lebih advance nih dok pertanyaannya.
Kalau misalnya ingin membuka cabang klinik, nah udah punya cabang sendiri nih dok kliniknya. Kriteria dari lokasi yang ideal itu seperti apa sih dok? Membuka Untuk cabang lokasi klinik. pembukaan sebuah klinik. Yang jelas harus berbeda, minimal beda kecamatan dengan klinik kita. Klinik utama ya. Dan juga kita harus tahu apa sih tujuan kita membuka cabang. Membuka cabang itu untuk spread out untuk membedakan pasien, atau untuk klinik utama kita ini, klinik yang utama ini, klinik pertama itu mendapat sokongan dari klinik-klinik kecil dari cabang-cabang kita. Jadi kita harus tahu tujuan kita membuka klinik cabang itu apa, untuk mendapatkan pasien baru atau untuk menguatkan klinik pertama kita. Kalau misalnya itu untuk sebagai klinik-klinik satelit dari klinik utama kita, klinik rawat inap, misalnya kita punya klinik rawat inap nih, kita mau menjaring pasien-pasien di daerah lain. Nah, kita buka klinik cabang seperti klinik Pratama atau klinik rawat jalan untuk kita bisa supply ke klinik utama rawat inap kita. Tapi kalau misalnya mau membuka cabang untuk mendapatkan pasien lain, ya jelas nanti kalau bisa di luar kecamatan yang sama dengan klinik utama kita, klinik pertama kita. Karena kan pasti kan segmen pasarnya beda, customer-nya juga pasti beda. Karena tujuan kita adalah untuk menjaring pasien baru. Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan yang cukup krusial juga nih dok. Apakah perlu dok kita itu mencari dan bekerja sama dengan seorang pengacara khusus sebagai penasehat di bidang hukum dan jaga-jaga apabila suatu hari tersandung masalah? Itu dok. Ya. Ini bagus sekali pertanyaannya ini ya. Kalau menggandeng itu sebagai partner kita, pengacara itu kan ada biayanya ya, ada biaya cost tetap kita kalau misalnya kita menggandeng pengacara. Kalau saran saya, kita perlu kenal dengan pengacara sebagai konsultan di bidang hukum. Tapi kalau kita menggandeng untuk selama-lamanya menjadi partner kita, saya rasa ini kalau di rumah sakit ya. Tapi kalau klinik, untuk minimalisir fixed cost atau variable cost-nya ya bisa kita hanya kenal saja sebagai konsultan. Misalnya kita ada tersandung masalah ini, kita tanya-tanya kepada mereka, nanti kan fee-nya hanya per jamnya pengacara tersebut, bukan kontrak kita menjadi partner mereka. Tapi memang ini perlu ya, karena kita selama ini kita itu buta hukum. Jadi kita dengan mudahnya menjadi sasaran orang yang kenal hukum, karena kita tidak tahu tentang hukum ya, dengan mudahnya kita diserang oleh mereka itu. Jadi kita perlu kayaknya bukan konsultan sih, perlu kenal dengan pengacara untuk kita nanti bisa konsultasi dengan beliau. Dan tidak banyak juga sih pengacara yang mengerti tentang kesehatan. Apalagi kalau misalnya udah kena LSM ya dok ya. Lah itu dia. Saya jadi ingat masa lalu ini. Butuh banget ya. Iya, banget itu. Soalnya kalau kita nggak tahu tentang hukum ya bisa jadi ATM mereka. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok, menyangkut bangunan lagi. Kalau seandainya ingin membuka sebuah klinik dok, tetapi masih sewa ruko gitu, apakah sebelum sewa itu harus mengurus perizinan, dan apakah perlu disurvei dulu oleh pihak khusus untuk menentukan apakah boleh atau tidak mendirikan di ruko tersebut kliniknya dok? Nanti dilihat di PMK tentang klinik itu, yang tidak boleh adalah, yang wajib adalah bangunan permanen ya, dan yang tidak boleh adalah terpisah dengan residen atau terpisah dengan dengan rumah tinggal.
Nah, rumah tinggal di sini yang digarisbawahi, rumah tinggal itu terkecuali adalah ruko. Itu termasuk yang boleh jadi apa namanya, jadi tempat sebagai klinik. Yang jelas kita tidak tinggal di situ ya. Terus terkait masalah perizinannya, di izin operasional itu nanti kita diminta untuk ada surat sewa bangunan yang kita sertakan sebagai syarat izin operasional. Jadi nanti kalau misalnya kita nyewa ruko nih 5 tahun, jangan lupa nanti buat surat perjanjian sewa di depan notaris, kalau bisa lebih baik lagi, untuk nanti sebagai syarat izin operasional kita. Kalau ruko boleh, ruko boleh menjadi klinik. Jadi yang punya ruko bisa langsung terus bikin klinik ya, Dok ya? Iya, betul. Oke. Udah dokter punya ruko lagi, luar biasa. Ini tentang sepertinya lebih ke tentang manajemen ya, Dok. Ya, sesuai dengan gelarnya dokter nih, MMRS, Dok. Saya MMRS bukan manajemen klinik nih. Oh iya. Ini pertanyaannya, Dok, bagaimana sistem pengaturan keuangan dan pengaturan SDM dalam operasional klinik utama, Dok? Gimana? Bagaimana sistem pengaturan keuangan dan pengaturan SDM dalam operasional klinik utama? Mungkin highlight-nya aja, Dok, superficialnya, gambaran besarnya tuh gimana sih, Dok, pengaturan yang baik tentang keuangan dan SDM? Dengan keuangan dan SDM, saya kok belum dapat pertanyaannya ya, apa ya maksudnya? Mungkin untuk pengaturan keuangannya, untuk yang flow-nya masuk atau keluarnya gitu, mungkin, Dok, mana yang untuk gaji karyawan, mana yang untuk modal, mungkin seperti itu, Dok. Oh, kalau itu tergantung dari kesepakatan owner klinik ya. Kalau saya pribadi, saya buat untuk operasional itu 20% dari pendapatan. Jadi nanti dari pendapatan kita per bulan, kita ambil 20% untuk pengembangan klinik. Lainnya itu untuk gaji karyawan, untuk beli alat kesehatan, untuk beli obat dan lain-lain. Tapi yang jelas kita harus punya simpanan untuk pengembangan kita di berikutnya, 20% seperti itu. Mungkin maksudnya ini adalah bagaimana sistem penggajian dokter kalau yang saya tangkap ya. Iya, Dok, mungkin penggajian dokter, kemudian kita harus menentukan ya, Dok, kadang kos yang diberikan ke pasien itu berapa sih pembebanan kosnya yang harus dibayar gitu, Dok. Wah, ini bahasan beda lagi nanti. Iya. Jadi nanti ada kita buat nanti cost fixnya berapa, variable costnya berapa, nanti untuk kita mendapatkan HPP, harga produksi. Tapi nanti bahasan berbeda lagi karena Landa lagi, tambah lagi berarti ya. Karena banyak banget itu ternyata yang harus dipersiapkan kalau memang mau buka klinik dari awal ya, Dok ya. Karena itu memang nanti kalau kita terlalu murah juga nanti tidak menutup operasional, kalau terlalu mahal nanti takut pasiennya tidak datang dan lain-lain. Yang jelas kita harus tahu dulu pasar kita itu pasar menengah ke atas, menengah ke bawah, supaya nanti kita bisa menentukan HPP-nya. Survei awal ya. Jadi kalau survei awal, nanti kalau kita buka klinik di desa, kita ternyata harga ya nanti tidak banyak yang datang ke klinik kita. Oke, ada pertanyaan menarik juga nih, Dok, terkait motivasi ya. Sebenarnya motivasi awal untuk memberanikan diri membuka klinik itu apa sih, Dok? Karena kan sekarang udah banyak ya, Dok, kayak klinik pribadi pun sudah banyak. Ada yang memang sudah langganan ke dokter A, ke dokter B gitu. Terus kita misalnya pengen mendirikan klinik nih, Dok. Harus gimana sih sebenarnya gitu? Yang harus kita yakinkan di diri kita sendiri itu gimana, Dok? Ini cerita saya dulu aja ya. Saya dulu itu buka klinik karena apa sih? Karena saya kecewa saya nggak jadi spesialis. Jadi karena saya nggak keterima di spesialis karena ada beberapa hal, akhirnya saya buat klinik
Untuk apa? Untuk saya nanti bisa membiayai diri saya kalau saya bisa diterima di spesialis. Cuman motivasi setelah punya klinik, motivasinya adalah bagaimana cara kita aktualisasi diri tadi. Kemarin saya sudah cerita-cerita ya tentang aktualisasi diri ya. Dengan kita aktualisasi diri, kita bisa tahu nih kemampuan kita di mana, terus potensi kita di mana. Ternyata kita bisa dapat potensi di bidang bisnis, di bidang marketing dan lain-lain. Terus kalau bagaimana cara kita bisa, yang tadi pertanyaan tadi ya, dokter A, dokter B tadi, bagaimana cara kita improve, aktualisasi diri kita di service excellent kita. Jadi kita bisa merebut hati pasien tersebut dengan service excellent dan lain-lain. Tapi yang jelas motivasi saya, ini curhat ya, motivasi saya dulu adalah karena kesel disikut waktu saya seleksi PPDS, akhirnya ya sudahlah, uang yang ada ini saya buat untuk bikin klinik. Sebenarnya motivasi rendah ya gara-gara tapi ya alhamdulillah akhirnya bisa berkembang kliniknya. Oke, ini sebenarnya masih banyak nih dok pertanyaan-pertanyaannya, tapi mungkin kita harus membatasi pertanyaan ya dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir, dan mungkin siapa tahu nanti kita bisa meet mentor lagi nih sama dokter Gilang ya. Pertanyaan terakhir dok, gimana sih caranya untuk sustaining dari klinik sendiri? Karena kita tahu ya dok, kadang kita membuka atau memulai itu mungkin gampang-gampang susah gitu, dan biasanya memang struggle-nya di awal bakal besar banget gitu, karena memang masih kepengen. Cuma untuk mempertahankannya ini dok, gimana sih dok tips dan triknya agar tetap bertahan pada klinik tersebut gitu? Visi misi kita harus tahu dulu visi kita di depan apa. Misalnya visi kita memang ini sebagai untuk bisnis utama kita, pasti kan struggle kita akan lebih tinggi ya. Terus apabila bisnis ini untuk aktualisasi diri kita, pasti bisnis struggle kita akan lebih tinggi. Tips dan trik saya untuk apalagi di COVID kemarin itu, saya itu kalau bikin klinik tidak pernah sendiri. Kenapa? Kalau saya sendiri tidak ada tidak ada tidak ada dukungan moral terhadap kita. Jadi kalau kita sendiri, pusing sendiri, mikir-mikir sendiri, nanti akhirnya juga kita capek-capek sendiri, akhirnya tutup. Tapi kalau kita ada minimal 2 orang, jadi saya selalu 2 orang, minimal itu 2 orang. Yang pertama adalah saya, yang kedua adalah para medis atau mantri yang kenal di daerah tersebut. Dengan itu kan nanti motivasi kita akan semakin tinggi. Kita rendah, ditinggikan oleh dia. Dia rendah, kita tinggikan. Jadi seperti itu. Tips dan triknya saya selalu berbisnis itu tidak pernah sendiri, tapi selalu minimal 2 orang untuk motivasi moral. Terus berikutnya adalah kalau kita sudah buka klinik nih ya, kita sudah buka klinik, sudah jalan minimal 1 tahun, otomatis kan kita punya karyawan. Motivasi saya tetap struggle di bidang kesehatan walaupun banyak terpaan-terpaan dari luar seperti yang terpaan di bidang hukum, di bidang LSM dan lain-lain. Saya selalu memikirkan karyawan-karyawan saya. Apalagi kalau karyawan saya sudah cocok, sudah pas, saya eman untuk melepas mereka. Jadi ini adalah motivasi saya untuk tetap struggle di klinik ini. Saya lihat loyalitas dari mereka ini seperti apa. Mereka sudah bersama-sama dari nol bersama kita. Ini adalah motivasi saya untuk tetap berjuang di ranah perklinikan ini. Motivasi saya nggak terlalu tinggi lah. Yang penting saya bisa bersama-sama dengan teman-teman untuk yang jalan dari nol, kita bersama-sama sampai puncak. Oke dok, mungkin ada ini dok, take home message
atau pesan-pesan yang ingin disampaikan atau motivasi untuk Sejawat Pathfinder semua nih? Sebelum kita mau ngumumkan nih pemenangnya yang dapat door prize siapa? Semangat aja sih. Take home message semangat. Jangan hanya karena kita gagal di satu kesempatan kita berhenti di situ, tapi dengan gagal di satu kesempatan itu menjadi penyemangat kita untuk menggapai tujuan kita. Tujuan kita apa sih di mentor ini? Tujuan kita kan adalah membuat klinik. Jadi kita harus tahu visi misi kita yang itu sampai klinik kita buka, sustaining, struggle, dan lain-lain. Jadi tetap semangat aja. Ada terpaan, anggap itu sebagai ujian hidup bagi kita untuk kita menjadi sosok yang lebih baik di kedepannya. Oke, terima kasih banyak Dok, ilmunya sungguh sangat aplikatif dan sangat banyak banget nih Dok, sampai tumpah-tumpah ya. Tumpah hilang kan. Bermanfaat buat semuanya yang ingin membuka klinik gitu. Dan sebelum kita foto bareng nih, saya akan mengumumkan untuk 2 pemenang yang mendapatkan hadiah door prize berupa gaun strap dari staffdoctors.id. Jadi untuk pemenangnya di sini adalah atas nama sebentar ya. Ini ya untuk pemenangnya di sini yang tertera di sini ya, boleh untuk langsung menghubungi, langsung DM ya ke Instagram doctors.id untuk mengirimkan nama, alamat, dan nomor telepon. Jadi nanti silakan dihubungi dan juga kita akan kirim hadiahnya langsung ke pesertanya ya. Oke, sampai di sini dulu Dok pertemuan kita hari ini. Kita foto bersama dulu ya Dok ya. Mungkin yang Sejawat Pathfinder semua bisa on cam dulu untuk diambil fotonya. Oke, bisa on cam dulu ya semuanya. Ini ada 4 slide, jadi kita akan foto 4 kali ya. Oke, untuk yang untuk first page dulu ya, halaman pertama. Kita foto dulu 1, 2, sebentar. Untuk yang page 1 bisa on cam dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang untuk page 2-nya dulu. Untuk page 2 ya, 1, 2. Untuk page 3, 1, 2. Oke, untuk halaman yang terakhir, 1, 2. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Sejawat Pathfinder semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga mengikuti acara kita pada malam hari ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga jangan lupa kita masih akan ada meet mentor yang lain. Tadi kita juga sudah bincang-bincang ya sama Dr. Gilang, akan ada meet mentor yang lain. Semoga berkenan dan kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang sempat terjadi tadi. Semoga bisa dijadikan ilmu bagi kita semua. Atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Meet Mentor selanjutnya. Terima kasih Dr. Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter. Kak, izin bertanya, kalau yang itu apa instruksi yang pertama itu jadi apa enggak ya yang bikin story buat prize-nya? Oh iya, sudah selesai. Jadi gak jadi gitu Kak? Atau gimana? Oh, mohon maaf tadi memang sudah dilakukan waktu awal ya. Jadi waktu sebelum kami umumkan pemenangnya.